setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku
bersyukur untuk kasih itu. Kita membawa puji-pujian kita kepada Tuhan, mengingat karya terbesar daripada Tuhan, kasih terbesar yang telah menjadi manusia. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah puji-pujian kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bersamamu kami menang. Bersamamu kami menang. Bersamamu kami sanggup berjalan. Bersamamu kami keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Semua kami yang ada siang ini lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau bagi kami. Curahkan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam hikmat, wahyu dan pengetahuan Tuhan, dan dalam pengurapan yang ajaib. Hamba percaya kematian-Mu membuat yang sakit disembuhkan. Kematian-Mu membuat dosa kami diampuni. Kematian-Mu membuat kami diterima di hadapan hadirat-Mu. Ajar kami menghargai kematian-Mu yang setiap tahun kami rayakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Pelayan-pelayan boleh duduk di depan kalau kursi full. Tidak ada yang di bawah. Pemain banner semua di atas. Rebana semua di atas. Pelayan altar semua di atas. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ada yang di bawah ya. Selamat merayakan hari kematian Yesus. Selamat merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Haleluya. The Passion of the Christ. Penderitaan Kristus. Haleluya. Video tadi menjelaskan bagaimana dia sangat menderita. Tidak ada seorang pun yang mau menderita. Menderita karena dia tidak bersalah. Sekali lagi, Yesus menderita. Yesus disalib karena dia tidak berdosa. Biasanya orang disalib karena dia tapi Yesus disalib, Yesus menderita bukan karena kesalahan, bukan karena kejahatan yang dia buat. Di beberapa daerah, di beberapa gereja, beberapa tempat mereka memperagakan bagaimana Yesus itu menderita ketika mau disalib. Sampai ada drama yang dibuat bagaimana Yesus itu lagi pikul salib dan kemudian ada saudara-saudara pukul dia dan pukul benaran, padahal kan ilustrasi. Waktu dia dipukul benaran, Yesusnya marah, mengamuk. Kenapa kau pukul saya keras sekali? Padahal itu ilustrasi, ya. Saya percaya dari semua kita yang ada tidak mau yang masuk penjara karena dosa yang kita tidak lakukan. Betul? Ada yang masuk penjara karena tanggung anaknya membunuh orang, kemudian dia bilang, Pak polisi, saya sudah biar saya yang gantikan anak saya. Ada? Paling orang tua bilang tobat. Saudara, kematian Kristus bukan kematian yang biasa-biasa saja. Kematian yang sangat tragis. Penderitaan yang sangat tragis. Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Mengawali khotbah saya, kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, penderitaan itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih, silakan itu. Di balik salib ada kekuatan Allah. Namun bagi orang-orang dunia, salib adalah merupakan kebodohan.
Jadi kalau ada orang bilang di balik salib ada apa? Di balik salib ada apa? Jin kafir kata. Nggak ada masalah. Mau bilang ada jin kafir kah? Ada kuntilanak kah? Ada sundal bolong? Nggak ada masalah. Apapun orang katakan, saya dan saudara percaya di balik salib Kristus ada kekuatan Allah di dalamnya. Sebenarnya bukan cuma sekarang ini salib dihina, ya. Bukan hanya itu. Ketika Yesus disalib, orang-orang liwat, orang-orang berkata, orang-orang mengejek dia, turun dari salib. Kalau engkau sanggup, turun engkau dari salib. Matius 27 kita baca bersama-sama ayat 39. Matius 27 ayat 39. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan menggelengkan kepala. Orang-orang, satu orang, banyak orang lewat menghujat dia, menghina dia, dan sambil menggelengkan kepala. Dia dihujat, dia diolok-olok. Ini orang-orang ya. Sekarang ayat 40. Sama-sama. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib. Pertanyaan saya, bisa turun dari salib? Bisa sekali. Bisa sekali. Cuma paku. Dia kabur tepat. Kenapa ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Bukan berarti Yesus tidak mampu turun dari salib. Dia bisa turun dari salib. Dia bisa turun dari salib kapan saja. Tapi dia tidak gunakan kekuatannya. Kuasanya itu turun dari salib. Kenapa? Kalau Yesus turun dari salib, berarti tidak ada keselamatan untuk saya dan saudara. Ayat 41. Tadi orang-orangnya, sekarang tokoh-tokoh agama, orang-orang yang tahu tentang Taurat, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang tahu tentang penderitaan Mesias. Sebenarnya Alkitab telah mengatakan, menubuatkan dari perjanjian lama, Mesias akan menderita. Tetapi dasar imam-imam, ahli Taurat, tua-tua tidak mengerti akan kitab suci, maka mereka tidak mau Mesias menderita. Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, tadi mereka mengejek, ini mengolok-olok dia. Masih ayat 41. Imam-imam, ahli Taurat, tua-tua. Kenapa mereka mengolok-olok Yesus? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Karena Yesus sesuai dengan nubuatan, dia akan menderita. Dia menderita bukan karena dia berdosa, dia menderita karena dosa dari umat, dosa saya dan saudara. Haleluya. Ayat 42. Sama-sama. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat
ia selamatkan. Pertanyaan saya, dia bisa selamatkan? Dia bisa selamatkan? Haleluya. Lazarus berapa hari mati? Berapa hari? Dia bisa bangkitkan. Timpang berjalan, buta melihat, pendarahan selama tahun sekejap. Dia bisa. Kalimat ini berkata orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat ia selamatkan. Bukan tidak bisa. Bisa. Haleluya. Yesus yang kita sembah berkuasa di bumi dan di surga. Sekali lagi, Yesus yang kita sembah berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghancurkan kekuatannya. Tidak bisa. Dia berkuasa, saudara. Dalam penciptaan dia hadir. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu Yesus ada di sana. Kolose 1 ayat 1 dan seterusnya. Ia ada sebelum semuanya ada. Ayat 15 itu kalau dibuka ayat 15. Ya, turun lagi ayat 14 atau ayat 15 tadi. Sama-sama ayat 15. Sama-sama 3, 2, 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang setuju katakan amin. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah perwujudan Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi sars, telah menjadi daging, dan dia di antara kita. Jadi apa yang kurang kepada Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua berkata, orang lain dia selamatkan. Coba selamatkan dirinya, bisa. Tapi di situ ada penyangkalan diri. Demi keselamatan saya dan saudara, Yesus rela diolok-olok. Kalau saudara kadang-kadang karena iring Kristus diolok-olok, karena iring Kristus engkau dihina, engkau dikucilkan, Yesus telah lebih dahulu diolok-olok dan dihina. Ya. Ayat 16. Bisa ayat 16 ya, sebelum saya beralih lagi. Sama-sama kita baca. Di dalam, karena di dalam dialah yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. diciptakan oleh siapa? Oleh Yesus dan untuk Yesus. Haleluya. Saya kembali, masih saya bahas tentang ahli Taurat tadi. Tadi orang-orang ya mengejek dia, kemudian ahli Taurat, imam kepala, mereka berkata orang ini selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia Raja Israel. Sama-sama kita baca, baiklah 3, 2, 1. Baiklah ia turun dari salib itu. Kalau hanya mengikuti keinginan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, Yesus segera turun. Tapi Yesus tidak mau mengikuti keinginan mereka. Yesus mau menjalankan kehendak Tuhan, menyelamatkan orang berdosa. Baiklah ia turun dari salib, bisa. Dan mereka mau dia turun supaya mereka percaya kepadanya. Tidak perlu. Pemberitaan tentang salib,
adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau orang bilang Tuhan kita itu di balik ada jin kafir, tidak ada masalah. Sekali lagi, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Percayalah, di balik salib Kristus ada keselamatan yang kekal untuk saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada keselamatan. Haleluya. Ayat 43. 44. Sama-sama 3, 2, 1. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya, demikian juga ini orang tidak tahu diri. Disalib karena dosa, disalib karena kejahatan yang besar, menghina lagi. Haleluya. Tapi ada satu penyamun, ada satu orang jahat yang berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang dunia salib adalah merupakan kebodohan. Bagi orang dunia salib merupakan ejekan. Aduh, kalau kita lihat di YouTube, dilihat di mass media, Yesus diolok-olok, Yesus dihina. Haleluya. Bahkan firman-Nya, Alkitab itu dikentuti. Tapi akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang yang menghina Yesus pada akhirnya hancur. Orang-orang terkenal ketika menghina Yesus, akhir hidupnya hancur. Tapi orang yang setia kepada Yesus, akhir hidupnya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Bagi kita, salib itu adalah kekuatan Allah. Saudara, sebelum Yesus disalib, ada yang namanya ketidakadilan. Yesus diperlakukan tidak adil. Salib itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berdosa kelas kakap, penyamun. Tapi Yesus itu kasihan sekali ya. Kasihan sekali Yesus. Waktu dia lahir bukan di tempat, lahir di palungan. Ketika dia disalib, salib itu juga bukan dia punya sebenarnya. Siapa punya salib? Siapa yang punya salib itu? Barnabas. Salibnya Barnabas. Dia ganti. Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun untuk orang ini, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang ini. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tidak layak dia disalib, tidak layak dia menderita. Kenapa? Penderitaan itu dialami oleh orang-orang berdosa. Tapi apa kata ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang pada waktu itu? Salibkan dia. Salibkan dia. Dalam pengadilan Pilatus ada ketidakadilan di sana. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada ketidakadilan, ada ketidakjujuran, ada kebencian di sana. Haleluya. Namun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, tidak jujur, tapi dia tetap mengasihi orang-orang yang berlaku tidak jujur kepadanya. Markus 14 ayat 55. Kita baca bersama-sama.
Markus pasal 14 ayat 55. Kita baca bersama-sama lagi. Sama-sama kita baca 2-1. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Ayat 56. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dia tidak layak untuk dihukum. Dia tidak layak untuk digantung di kayu salib. Kenapa? Tidak ada kesalahan yang dia buat. Kalaupun ada kesalahan, itu kesalahan yang dibuat-buat. Orang mengucapkan kesaksian palsu, kesaksian yang tidak benar. Haleluya. Alkitab berkata, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku lihat bersama Tuhan kita, bersama Tuhan kita menang. Haleluya. Ayat 18 sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20. Ya dijadikan, tetapi karena kamu yang baru menyatakan dirinya bersama Nabi. Haleluya. Dia seperti anak domba yang tidak bercela, anak domba yang tidak bercacat. Haleluya. Artinya dia tidak berdosa, tidak ada kesalahan yang dia buat, tapi untuk saya dan saudara dia mau digantung di kayu salib. Bicara salib berarti bicara penghinaan. Terkutuklah orang yang tergantung antara bumi dan langit. Tidak diterima di bumi, tidak diterima di surga. Itu sebabnya dalam sebuah perkataan di kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Salib bicara keterpisahan Yesus dengan Tuhan. Yesus harus meninggalkan kealahannya. Dia harus meninggalkan keilahiannya untuk menjadi manusia dan menderita sebagai manusia. Haleluya. Saya mau bertanya, layakkah Yesus dimahkotai dengan mahkota duri? Layak? Dia raja di atas segala raja. Dia harus mengenakan mahkota kerajaan, bukan mahkota duri. Mahkota duri terbuat dari satu tumbuhan yang durinya itu sangat tajam, bisa 3-5 cm. Haleluya. Bayangkan ketika dia memahkotai duri di kepalanya, kemudian dipukul, keluar darah. Dan duri itu bisa membuat orang infeksi, membuat orang itu menggigil, menderita. Yang harus dimahkotai duri adalah saya dan saudara. Bicara tentang salib berarti bicara tentang penolakan. Dia ditolak. Bicara tentang salib
murid yang dia kasihi, yang dia sayang, yang namanya Petrus. Berapa kali Petrus menyangkal? Berapa kali saudara menyangkal Yesus di depan teman-teman? Ada? Kamu Kristen atau apa? Oh, saya Kristen. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang 2 KTP-nya ya. Ada teman saya 2 KTP-nya. Jadi kalau ada sesuatu, ya, bisa yang satu, bisa yang orang 2 KTP-nya masuk neraka. Pilihkan 2 KTP masuk neraka. Itu menyangkal Yesus namanya. Ya. Coba lihat dompetnya berapa KTP-nya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Salib tidak bisa dipisahkan dengan penyangkalan. Sebelum Yesus disalib, muridnya yang dia kasih menyangkal dia. Sebelum dia disalib, Yudas mengkhianati. Haleluya. Saudara pernah dikhianati? Pernah dikhianati? Bukan cuma sekali, oh banyak kali. Saudara pernah mengkhianati orang? Pernah mengkhianati orang? Hanya Tuhan yang tahu. Enak dikhianati? Bayangkan Pak Sur ke rumah makan, dia tanya gereja di mana? Oh di Iglesia. Kenal Pak Pendeta Doni? Oh tidak. Padahal dia minggu berjamaah. Sakit. Orang yang dikhianati sakit. Haleluya. Sakit. Amin. Bapak-bapak ini dikhianati sakit atau tidak? Bukan cuma sakit dong. Sakit di depan tembus belakang. Sampai si sakit tuh nyanyi. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Apa lagi? Saya kadang hafal lagi. Sakit, dikhianati sakit. Haleluya. Ketika Yesus dikhianati, dia sakit, tapi dia tetap melepaskan ampunan. Haleluya. Bicara tentang salib. Sebelum dia disalib, saudara, ada penyangkalan diri, ada pengkhianatan, ada olokan, ada hinaan, ada ejekan. Disalib pun masih terjadi. Disalib pun masih terjadi. Dia diejek oleh orang-orang, diejek oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua, diejek oleh orang yang disalib juga. Tapi ada kekuatan di balik salib Kristus. Yesus disalib supaya ada pengampunan dosa. Sekali lagi, Yesus disalib supaya ada pengampunan dosa. Ketika dia disalib, dia berkata apa? Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, iring Yesus itu artinya pikul salib. Jadi orang Kristen itu harus pikul salib. Tidak gampang jadi orang Kristen. Di lingkungan kita dikucilkan, di tempat pekerjaan kita dikucilkan, kita tidak dihargai, kita tidak dianggap. Tapi itulah kekristenan. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus pikul salib dan menyangkal diri. Haleluya. Tapi percayalah, kalau semua menderita sekali karena Tuhan, di balik penderitaanmu ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Menderita tetap hidup benar, menderita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Boleh angkat tanganmu? Saya mau iring Yesus. Apa?
Sampai terus nyanyi pujian. Meskipun, amin. Kadang kita susah, kita menderita. Saya mau diri Yesus sampai selama. Sekali lagi, saya mau diri Yesus. Saya mau. Inilah komitmen umatmu di tempat ini, di gereja ini. Iring Yesus sekalipun menderita, karena nama Yesus dihina, karena nama Yesus dikucilkan. Tuhan kuatkan umatmu ketika mereka menderita, karena Engkau kuatkan mereka. Iring Yesus sampai selama. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Tetap iring Yesus. Salib Yesus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Di balik salib Yesus ada yang namanya pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Di balik salib Yesus ada penebusan dosa untuk saya dan saudara. Kita harus dibinasakan, kita harus masuk neraka kekal, tapi salib Kristus membawa kita kepada kehidupan. Ada kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa, dan di salib Kristus ada yang namanya kasih yang tak terbatas. Kasih yang tak terbatas. Haleluya. Ada kuasa untuk membalas orang-orang yang mengejek, orang-orang yang menghina, tapi kasih yang terbatas mengampuni orang yang mengejek dan menghina. Saya mau katakan, ampuni orang-orang yang mengejek engkau, ampuni orang-orang yang menghina engkau, ampuni orang-orang yang menyepelekan engkau, ampuni. Kasih yang tak terbatas. Haleluya. Kekuatan salib Kristus membawa pendamaian antara saudara dengan Tuhan. Ada jarak yang sangat jauh antara manusia dengan Tuhan. Tapi ketika Yesus mati di salib, tabir bait Allah terbelah menjadi dua bagian. Kalau dulunya hanya imam kepala, hanya imam-imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi dua, maka kita langsung berdoa kepada Tuhan tanpa pakai imam-imam lagi. Haleluya. Jadi salib Kristus membuat pendamaian antara kita dan Tuhan terjadi. Salib Kristus membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Salib Kristus membuat kita harus sungguh-sungguh iring kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di salib Kristus penderitaan akan berubah menjadi kesenangan yang abadi, kesenangan yang luar biasa. Haleluya. Ada kekuatan di balik penderitaan. Ada kekuatan untuk mengasihi musuh. Ada kekuatan untuk mengampuni. Dan di balik salib Kristus ada kekuatan merubah kutuk jadi berkat. Haleluya. Engkau yang terkutuk, sekarang engkau menjadi orang-orang yang tidak dikutuki lagi, tapi diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, ada kekuatan di balik salib Kristus. Kekuatan mengampuni. Ada kuasa mengampuni. Ya, ada kuasa mengasihi tanpa batas. Ada kuasa mengasihi musuh. Ada kuasa mendoakan musuh. Ada kuasa
mengubah hidup kita, diterima di hadapan Tuhan. Mari semua kita berdiri. Jangan pelayan pada Yang Kudus maju ke depan. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang sakit telah disembuhkan. Yang sakit telah sembuh. Yang lemah dikuatkan. Miskin diperkaya. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Lumbung-lumbung penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Sisi rumahmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah persembahanmu oleh Tuhan. Diberkatilah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan sampai tak terdadakan. Makananmu dijamin diberkati, minumanmu dijamin dan diberkati. Rencanamu diberkati, segala perbuatanmu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Berkat yang terbaik menjadi bagianmu. Belalang pelahap, belalang pengiring, setan kuasa gelap pijat manusia ingin menghancurkan keluarga, usaha, pekerjaan Bapak tangan dalam nawes. Tinggalkan kehidupan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah makanan minuman yang tersedia di bawah buat kami makan. Kuduskan, sucikan firman-Mu, dan berkati tangan-tangan yang telah menyediakan yang tidak membawa juga, terus Engkau berkati, sama-sama kami diberkati. Mengakhiri dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.